Di sebuah desa kecil bernama Bentara, tinggallah seorang pemuda bernama Hasan. Ia yatim sejak kecil, ayahnya telah lama tiada, ibunya bekerja sebagai penenun. Meskipun hidup sederhana, Hasan punya kecintaan yang besar kepada ilmu. Pagi ia membantu ibu menenun, siang belajar di sekolah desa, sore membantu tetangga, malamnya membaca kitab dan Al-Quran sambil membiasakan salat tahajud. Setiap kali membaca ayat-ayat suci, hatinya terasa teduh, seolah Allah menguatkannya dalam kesederhanaan. Suatu hari dikabarkan bahwa di kota akan dibuka beasiswa penuh untuk pelajar pedesaan dengan prestasi, khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Hati Hasan berdebar, ini peluang yang bisa mengubah nasibnya dan ibunya. Namun ia takut, baju yang ia punya sudah kusam, sandalnya bolong, kerap kali ia merasa malu bila dibanding teman dari kota yang seragamnya bagus, sepatu rapi. Ibunya suatu sore hasil menenun dijual sedikit, diperoleh uangnya cukup untuk membeli sandalnya yang baru, tak terlalu mewah tapi kuat. Ibunya berkata, "Anakku, jika Allah sudah menolong, penampilan bisa diperbaiki, tapi akhlak dan niatmu hendaknya bersih." Hasan menangis mendengarkan ibu. Hari wawancara beasiswa tiba. Dari desa ia berangkat sangat pagi dengan hati harap-harap cemas. Di kota ia melihat keramaian, gedung tinggi, anak-anak yang memakai pakaian bagus. Perbedaan ekonomi sangat terlihat. Tetapi Hasan menenangkan diri, ia punya ilmu, punya niat, punya doa. Di ruang wawancara, ia menjawab pertanyaan panelis dengan jujur dan tulus, tentang mimpi mendirikan madrasah sederhana di Bentara agar anak-anak tak perlu berjalan jauh ke kota, tentang bagaimana ilmu agama penting agar generasi mendatang kuat akhlak. Panelis terpukau bukan karena sandalnya baru, tapi karena ketulusan dan impiannya jelas. Beberapa minggu berlalu, setiap malam Hasan menunggu surat pengumuman beasiswa dengan doa-doa yang tak henti. Ia sering terbangun di sepertiga malam, membaca Al-Baqarah dan Yasin, memohon agar apa yang sudah diusahakan mendapat berkah. Ibunya juga di desanya tetap menenun, sambil bertilawah kecil-kecil, memohon ridha Allah. Siti, gadis tetangga yang sering membawa makanan dan air saat Hasan belajar malam, ikut berdoa diam-diam agar Hasan diterima. Desa terkadang mati listrik, tapi Hasan menggunakan lampu minyak yang remang-remang agar belajar tetap berjalan. Ketika surat itu datang, pagi hari di desanya, kata-katanya sederhana tapi membuat dunia Hasan berubah. Hasan bin Fahmi diterima sebagai penerima beasiswa penuh untuk pelajar berprestasi dari pedesaan. Tangis kebahagiaan pecah di rumah kecil. Ibunya memeluk Hasan, air mata bahagia mengalir. Siti tersenyum sampai matanya berkaca. Itu bukan hanya kemenangan Hasan, melainkan hadiah untuk ibunya, untuk Siti, untuk semua yang berdoa. Hasan sadar, ini bukan akhir, tapi awal perjuangan. Seiring waktu, Hasan pindah ke kota. Lingkungan baru, segala sesuatunya berbeda, kos sederhana, teman-teman yang lebih terbiasa dengan dunia yang serba modern, fasilitas pendidikan yang jauh lebih banyak. Meski beasiswa menanggung biaya kuliah dan kebutuhan dasar, Hasan juga bekerja sambilan, mengajar mengaji di masjid, menjadi tutor kecil, membersihkan ruangan belajar agar bisa sedikit membantu keuangan. Waktu luangnya terbatas, tapi semangatnya besar. Ia rindu suasana desa, panggilan azan ketika pagi, suara jangkrik malam di teras rumah, aroma kain tenunan yang masih basah pagi hari. Hari-hari berat datang juga, tugas kuliah menumpuk, ujian menakutkan, kadang merasa sendiri di kota. Ia melihat teman-temannya bisa nongkrong, menikmati hiburan, sementara ia memilih waktu istirahat lebih awal agar bisa bangun tahajud. Terkadang ia merasa lelah secara fisik dan batin, sepatu kabur, tas sobek, buku terkadang harus dipinjam karena tak mampu beli baru. Tapi dalam kesederhanaan itu, iman Hasan makin teguh. Ia ingat pesan ibunya, jika kau berjalan di jalan Allah, Ia akan menolongmu dari arah yang tak kau duga. Ia percaya setiap usaha yang halal, setiap doa yang tulus, akan mempertemukannya dengan pertolongannya. Di tengah kesibukannya di kota, Hasan melihat teman kosnya, Hasran, sedang dilanda beban. Hasran dari keluarga sederhana pula, tapi ibu bapaknya baru saja mengalami musibah, tanaman mereka mati, usaha kecil tertunda, sehingga Hasran harus memikirkan bagaimana membantu kedua orang tuanya. Hasan berhenti sejenak, menawarkan agar Hasran ikut mengajar mengaji bersama dia, mereka bisa berbagi honor kecil dari masjid. Hasran terharu, menyambut tangan persahabatan, meski itu bukan solusi besar,
tapi bagi Hasan berarti pengaman kecil. Bagi Hasan, ini pelajaran bahwa berbagi yang kecil pun jika diniatkan karena Allah, punya nilai besar. Kemudian datang kesempatan magang di lembaga dakwah di kota. Hasan diterima, walau gaji masih kecil, tapi cukup untuk membeli perlengkapan kuliah yang lebih baik, pakaian yang pantas untuk wawancara, dan sekilas sedikit untuk membantu ibu di Bentara. Di lembaga itu, ia diberi tugas merancang materi dakwah untuk remaja, membimbing mereka agar memiliki akhlak, mengintrospeksi diri, memahami Al-Quran, bahkan berdiskusi tentang bagaimana tetap Islam dalam era media sosial dan modernitas. Ia senang, disinilah ilmu yang dulu dibacanya di malam hari bisa dibagikan kepada orang banyak. Suatu hari, Hasan mengunjungi panti asuhan di pinggiran kota. Anak-anak yatim sangat ramah, meskipun mereka hidup sederhana. Hasan membawa beberapa buku, pakaian layak, alat tulis, dan membacakan kisah Nabi Ibrahim AS tentang ujian dan kepatuhan. Anak-anak itu terpaku mendengarkan bagaimana Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah ketika diuji dengan hal yang berat, bagaimana dia yakin Allah selalu bersama mereka yang sabar dan istiqomah. Setelah cerita, seorang anak berbisik, "Kak Hasan, bagaimana kalau aku takut saat aku diuji?" Hasan tersenyum, lalu menepuk bahu si anak, berkata lembut, "Ujian itu ada kalanya pahit, tapi Allah menjanjikan pahala bagi yang tetap sabar, dan di balik kesulitan, selalu ada kemudahan. Ingat, kita tidak pernah sendiri jika iman dan keyakinan kita tetap kuat." Waktu terus berjalan menuju masa wisuda. Meski tidak ada pesta besar, Hasan memakai toga sederhana dengan sepatu yang sudah cukup baik, setelah usaha tabungan dan bantuan dari donatur kecil. Ibunya dan Siti datang dari desa, menempuh perjalanan panjang dengan bas desa, membawa sekeranjang tenunan dan makanan khas desa sebagai hadiah sederhana. Ketika nama Hasan dipanggil, semua yang hadir bersorak, tawa dan air mata bahagia bercampur. Ia berdiri di depan banyak orang, memikul ijazah dan harapan. Penelitian akhirnya selesai, tentang sistem pendidikan Islam di desa terpencil, tentang bagaimana dengan sekolah sederhana dan guru yang dedikatif, anak-anak pun bisa meraih mimpi tanpa harus pindah kota, tanpa harus memiliki perlengkapan mahal, asal ilmu dan akhlak tetap dijaga. Kini Hasan pulang ke Bentara. Ia mendirikan madrasah kecil di rumahnya. Ruang kelas sederhana, alis potongan bambu, papan tulis dari kayu daur ulang, kursi dari kayu lokal, tapi semangatnya luar biasa. Setiap pagi dia bangun dengan azan, mengajar Al-Quran, fikih dasar, akhlak, menghargai ilmu. Siti membantu mengajar, Hasran juga ikut memberi pelajaran tambahan. Anak-anak dari desa dan sekitarnya mulai datang, ibu-ibunya membawa mereka. Dengan muka ceria, anak-anak pun makin rajin salat, membaca Al-Quran, menjaga adab ketika berbicara. Di malam hari, setelah semua pelajaran selesai, Hasan duduk di teras rumah madrasah kecilnya, di bawah langit penuh bintang. Angin desa membawa suara jangkrik dan lembutnya udara pegunungan. Ia menengadah tangan, bersyukur, "Ya Allah, Engkau yang memulai, Engkau yang menyempurnakan, jadikanlah aku hamba yang bermanfaat, jadikan ilmu yang kuterima sebagai cahaya bagi orang banyak." Dan di hadapannya, anak-anak yang semula takut bermimpi kini mulai menuliskan cita-cita mereka di atas kertas lusuh, menjadi guru, ustadz, dokter, bahkan pemimpin komunitas. Semua itu bermula dari iman, kerja keras, dan doa. Hasratnya bukan kemuliaan dunia, tapi ridha Allah, dan melihat banyak hati yang dipenuhi ilmu dan cahaya keimanan daripada gelapnya keputusasaan.